Bulan sekarang ini justru malah ada yang cairnya itu malah dia ceret-ceret. Kok bisa Mas Sulaiman? Kok bisa begitu ya? Dari salahnya apa memang terjadi dari banknya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini saya akan menindaklanjuti dari apa yang kemarin saya bahas dengan aktivis DKR tentang masalah SLRT. Ini terkait juga dengan urusan kemiskinan, bansos gitu ya. Kalau kemarin dia Kesmaskin dengan Ketua DKR Dewan Kesehatan Rakyat Bangkalan Bamuhi. Hari ini kita akan bicara masalah BPNT, pemirsa. BPNT mungkin banyak belum tahu, termasuk saya, bahwa ada pendampingnya. Yang kita paham sebelumnya itu yang ada pendamping adalah PKH. Jadi sekarang saya kebetulan mengundang pendamping, entah apa istilahnya kurang tahu saya. Apa pendamping, apa advokator, apa gimana kurang tahu. Tapi kita kenalan dulu lebih lanjut, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Korda ya istilahnya, bukan Korkap ya. Iya. Pak Korda, perkenalkan dulu biar terkenal Pak Korda. Bisa dibuka juga lah masalah. Ya. Biar lebih jelas orang melihat, bisa menikmati siapa Pak Korda BPNT ini gitu. Silakan Pak Korda. Terima kasih Bang Liman Haris. Saya di sini selaku koordinator daerah untuk program bantuan pangan non tunai. Atau sekarang di program itu namanya program sembako. Program sembako. Program sembako. Oh, ada pergeseran nama? Ya, 2019 itu program BPNT. Nah. Sekarang program sembako, tapi masyarakat itu lebih familiar itu BPNT. BPNT. Ya. Kalau dulu bukan BPNT, Pak Korda, BLT. Bukan beras, contoh bantuan beras. Sastra. Dulu gitu. Nah, itu transformasinya nanti jadi BPNT. BPNT. Awalnya memang Sastra. Gitu menurut biar lebih jelas. Ya. Karena kalau sesuatu yang nggak jelas itu biasanya bikin pertanyaan. Namanya belum di... Nama saya Halim Perdana. Halim Perdana. Halim Perdana. Halim Perdana. Dari Asli Geger atau Geger. asli Bangkalan, Asli Bangkalan. mempunyai tugas untuk mendampingi program BPNT di Kabupaten Bangkalan. Jadi pribumi, artinya kalau pakai narasinya orang marhain, nasionalismenya itu tidak diragukan lagi, gitu ya, Halim ya. Halim Perdana, pemirsa, saya baru kali ini berkenalan dengan beliau, tapi kalau wajahnya saya sayup-sayup, entah di mana saya pernah lihat gitu ya, tapi makhluknya baru kali ini saya ketemu dengan beliau, Bapak Dinda Halim, karena ini masih lebih muda dari saya kayaknya. Jadi Dinda Halim Perdana dari Desa Gempol. Kompol. Oh, Kompol Geger gitu ya. Ya. Yang sekarang bertugas sebagai Korda, koordinator daerah Bantuan sosial. BPNT. Ya, BPNT. Itu pemirsa, kita lanjut bergeser ke satunya. Assalamualaikum. Ini saya mau ngocak kakak, ngocak apa ngocak gimana ini? Kalau umur kayaknya agak setara ini. Saya di bawahnya, juniornya. Silakan perkenalkan Mas. Siapa perkenalkan biar lebih terkenal lagi, lebih afdol kalau mengenal diri kan lebih afdol. Biar juga lebih jelas lagi, dibuka dulu biar semua tahu. Sip, langsung kenalkan. Terima kasih Bang Aliman dan tim Sandasan Kabupaten Bangkalan. Saya Sulaiman. Kebetulan saya pendamping BPNT wilayah saya di Kecamatan Secang. Saya asli Jeti, cuma istri saya di daerah Berkeluarga. Rosong badan yang seiring ya. daerah pesisir. Sulaiman. Istilahnya apa kalau kecamatan Bang Sulaiman? Kalau di kecamatan itu namanya TKSK. TKSK. Tenaga Kesejahteraan Sosial. Oh, TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kalau Dinda Halim, koordinator daerah BPNT. Daerah, maksudnya daerah kabupaten ya, daerah itu. Oke, kita
sandasan urusan BPNT, Dina Halim. Dina Halim, kalau PKH sudah banyak yang bahas, BPNT jarang dibahas. Sebetulnya BPNT itu sejak kapan ya, Dina Halim? Biar orang juga banyak tahu ya. BPNT itu sejak kapan itu di apa namanya diprogramkan oleh negara sebetulnya? Kalau BPNT-nya sendiri 2017 itu sudah jalan. Oh, sudah tapi jalan. uji coba beberapa wilayah dulu, terutama di bagian kota, kota Madia. Untuk Kabupaten Bangkalan sendiri itu masuk perluasan bulan Juni 2019. Itu di Bangkalan. Ya, Juni 2019. 2019. Jadi sampai sekarang BPNT itu untuk di Bangkalan berjalan efektif 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. 2 tahun. Kalau dulu Raskin itu kan ini kan? Iya, betul. Rastra. Rastra. Kalau dulu kita kenal Raskin, dan waktu itu memang sering banyak masalah sandasan di warung-warung itu beres Raskin. itu sebuah simbol, sebuah lakop gitu ya kan orang pondok, bahwa beres Raskin itu beres lo sedek. Beres bantuan gitu. Itu menjadi image dan itu semua kalau dalam programnya kan tidak, artinya bagus juga kan kalau dalam programnya. Cuma image itu muncul karena sudah sering kali orang yang menerima beras itu ya coba gitu. Lah kalau di BPNT mungkin sistem dan pelaksanaan programnya kan lebih terkonsep lagi. Ceritakan, ceritakan. Kalau BPNT sendiri untuk penyalurannya ini tadi ada agen di situ, agen e-warung yang ditunjuk oleh Bank Himbara, yang kebetulan Bank Himbaranya itu BRI kalau di Bangkalan. BRI. Iya. BRI. BRI. Nah, jadi itu yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi bank penyalur. Betul. Bank penyalur gitu ya. Bangkalan BRI. BRI. Ya. BRI pemirsa. Jadi yang membentuk e-warung itu bukan Korda. Bukan ya. Karena itu agennya bank. Bank. Ya. Oh, berarti itu kaki tangannya bank. Iya. Pertanggungjawaban di e-warung itu berarti semuanya bertanggung jawab ke bank. Untuk transaksinya ya. Untuk ruang lingkup pertanggungjawaban dari e-warung itu yang itu menjadi penyalur di lapangan gitu kan. Iya. E-warung itu tanggung jawabnya ke bank ya. Iya. Dari yang membentuk, dari pelaksanaannya dan segala macam dari hulu sampai hilir adalah tanggung jawab bank. Iya. Oh itu catat pemirsaku ini ya. Bank ini penyalurnya berarti. Tak kirain Korda yang bentuk kan. Enggak ya. Bukan ya, Korda tidak ikut ya. Hanya mendampingi dan koordinasi aja. Koordinasi sifatnya hanya koordinasi dan pelaporan kalau Korda itu. Kalau ada sesuatu itu nanti kalau ada sesuatu yang ada masalah gitu ya tentang masalah ini, berarti nanti itu juga berkoordinasi dengan Korda gitu ya. Iya. Oke, Bang Sulaiman, kalau di TSK itu apa kerjanya Mas Sulaiman sebetulnya TKSK itu sebetulnya Mas Sulaiman? Sebelumnya kalau kita bicara TKSK itu kita lahir 2009, sudah lama sebenarnya. Oh, lebih tua dari Kordanya? Iya. Wah, ini kebalik Dinda. Dulu tugasnya itu sama kementerian itu hanya menangani PMKS. Oh. Dan masalah kesejahteraan sosial. Itu banyak 26 PMKS. Cuma di perjalanan waktu itu ternyata kita ada program namanya waktu itu Raskin. Oh, Raskin. Kita ditunjuk untuk mendampingi program itu. Dan ketika 2019 bertransformasi menjadi BPNT. Kita mendapatkan tugas juga dari Kemensos itu untuk mendampingi program itu. BPNT ini. Mas Sulaiman. Dari tahun 2009 ya? Dari tahun 2009. Mas Sulaiman sendiri kerja di situ sejak tahun berapa? Kalau saya 2009 itu kalau nggak salah bulan 10 kita dapat SK. Cuma pekerjaan kita itu hanya relawan. Relawan sosial yang berbasis dari masyarakat. Artinya, relawan sosial. Artinya begini, kalau misalnya ada orang pasung, misalnya orang terlantar, kita hanya sebagai fasilitasi untuk menyampaikan kepada dinas sosial bahwa itu ada orang seperti itu yang urunan bantuan dari pemerintah. Hanya seperti itu. Jadi kerja sosial ya, iya. dan pendapatannya pun juga sosialis gitu. Sosialis banget ya. Karena bukan honor, waktu itu hanya tali asi. Oh, tali asi namanya. Kalau honor kan beda. Namanya
namanya relawan. Relawan tuh dalam istilah pesantren itu mukhlisin. Betul. Nah, kan relawan namanya Mas Sulaiman. Berarti Mas Sulaiman itu sudah pengalamannya luar biasa, Dindaku. Sudah tahun 2009 sampai sekarang masih tetap di TKSK. Masih bertahan, Pak. Kalau dulu apa namanya? Masih sama. TKSK juga. TKSK juga. Karena sekarang ini karena teman-teman ditunjuk jadi pendampingnya Bansos Pangan ini, makanya teman-teman TKSK banyak dikenal karena gara-gara dicari KPM itu. Ya. Dengan saldo nol dan segala macam itu. Mas Sulaiman, karena sudah tahun 2009 ya, sejak tahun ini pasti banyak pernah mengalami di lapangan tuh lebih berpengalaman ini. Pasti pernah menghadapi persoalan yang model A, model B, model C, model dan segala macam. Coba dong sedikit ceritakan apa sebetulnya yang sering menjadi kendala. Kenapa TKSK itu penting untuk dibentuk oleh negara? Ya, waktu itu memang pemerintah itu melihat banyaknya orang-orang terlantar di Indonesia itu yang tidak ada sentuhan atau kepedulian dari masyarakat. Akhirnya pemerintah itu mencari orang-orang yang betul-betul peduli terhadap persoalan sosial. Kemarin itu saja ada orang terlantar itu dari Karanganyar, terlantar di Bangkalan, kita antar ke Karanganyar, Jawa Tengah. Baru kemarin lagi, sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa. Senin kemarin ini, 1 hari kemarin itu saya dapat kontak itu orang Basura, terlantar depannya itu di Bangkalan itu. Oh yang ditulis Lingkar Jatim gitu ya. Itu. Gara-gara awalnya ditulis Lingkar Jatim, Pak Ahmad turun langsung. Yaitu salah satu bentuk dari fungsinya media. Iya. Dan Mas Sulaiman sebagai relawan TKSK ya. Jadi kerja-kerja sosial sejak tahun 2009 seperti itu ya, Mas Sulaiman. Jadi kita bersinergi Mas Sulaiman. Kalau yang kemarin itu awalnya tuh ditanyain sama wartawan saya. Betul ini wartawannya. Wartawan saya itu namanya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, minta antar ke Tase. Oh, jadi itu dari masalah-masalah sosial semacam itu yang selama ini bersentuhan dengan kerja-kerja Mas Sulaiman. Kalau urusan bantuan, apa kira-kira yang sering menjadi sebuah kendala di lapangan Mas Sulaiman? Kalau kendala kompleks sekali, karena saya melihat program BPNT cenderung dipaksakan. Saya melihat seperti itu kenapa? Satu, karena terkait dengan data. Data ini bukan hanya saya, bukan hanya teman-teman media yang kalau urusan data se-Indonesia emang amburadul kan. Gitu ya. Iya, ketika itu dipaksa, akhirnya sekarang sudah terjadi program itu, akhirnya yang jadi korban juga teman-teman pendamping. Satu, banyak saldo kosong itu sampai hari ini tidak cair-cair ada. Itu ada KPM PKH juga ada, juga ada yang dari BBNT Murni juga. Apalagi bulan sekarang ini justru malah ada yang cairnya itu malah dia ceret-ceret. Kok bisa Mas Sulaiman? Kok bisa begitu ya? Dari salahnya apa memang terjadi dari banknya ya? Bukan, memang dari kementeriannya sendiri yang modelnya seperti itu kan. Yang dia ya, dengan alasan nik invalid lah, nik tidak padan lah. Jangan-jangan memang iya nik-nya nggak valid. Ya kalau nik itu tidak valid, kenapa dulu nomor rekeningnya itu ada? Dimasuk, gitu ya. Artinya kurang kuat juga alasannya ketika nik-nya itu jadikan alasan ini justru tidak dicairkan gitu ya. Oh, satu kisah justru di rekening itu sering tidak ada isinya. Sering, saya sering melihat, saya sudah melaporkan itu justru kalau saya rapor di Surabaya level-level nasional, saya teriak-teriak itu. Masalah itu ya? Masalah saldo kosong pergerakan pengurus yang sampai sekarang ini tidak ada tindak lanjutnya. Karena begini, saya cerita sedikit ya. Ini ada satu KPM misalnya, atas nama ibu misalnya, itu meninggal. Ketika meninggal, itu kan harusnya ada pergantian pengurus ke bapaknya kan seperti itu untuk menjadi pengurus di rekening itu. Tapi ketika itu diproses pergantian pengurus 1 tahun nggak keluar itu. Itu pengalamannya Mas Sulaiman. Iya, seperti itu. Yang ngurus kan Mas Sulaiman. Karena itu adalah tugasnya Mas Sulaiman TKSK kan. Yang ngurus untuk alih nama ya, balik nama ya, dari yang meninggal ke ahli warisnya. Itu 1 tahun nggak selesai. Nggak selesai. Dan sampai sekarang nggak ada yang berubah. Ini kendalanya di Dinsos, apa di bank, apa di kementerian? Di kementerian. Memang juknisnya kementerian itu dibuat mudah, cuma sulit gitu.
Di Dinsos ini apa di kementerian? Di kementerian. Oh, kementerian ya. Di kementerian. Jangan-jangan di Dinsos ini. Enggak, karena ini programnya pusat, Pak. Oh gitu ya. Nah, Dinsos hanya menjalankan perintah saja. Oh, perintah saja. Yang punya uang pusat, kok, yang punya kebijakan. Pemirsa, catat ini. Artinya ini bukan sandasan yang tidak bersanad. Ini langsung dari sumber utamanya, pelakunya dari Mas Sulaiman, bahwa program BPNT datanya amburadul. Sudah ada data, peralihan data itu pun juga ada pengalaman sampai 1 tahun itu masih belum selesai, gitu kan? Dan banyak juga rekening BPNT itu justru kosong meskipun sudah waktunya, gitu kan? Banyak yang kosong. Ini persoalan administratif, ini persoalan urusan negaranya ini cerita langsung dari TKSK Socak. Mas Sulaiman sudah 10 tahun pemirsa ada di sini, jadi akan banyak nanti yang akan saya dalami.